Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya mungkin akan memberikan sharing saja ya. Dan mungkin nanti bisa menjadi jauh sharing pengalaman saat meditasi. Kurang lebih saya di sini sudah 4 tahun lebih sedikit. Nah, pengalaman seperti sensasi ya, kalau menurut saya seperti cahaya. Kan dulu saking ininya saya tidak ada pengalaman meditasi, awal-awal pemutihan itu saya pikir putihnya itu seperti dibedai, Pak. Pakai bedah itu. Tapi suatu saat saya pernah mengalami, saya sudah cerita sama pembina, itu saya mengalami itu ketika itu kulit ini seolah mengelupas ya, sebuah cahaya. Tapi itu sebentar, karena kenapa? Lagi kembali, saya kenapa ini? Nah, ketika ada pertanyaan itu langsung hilang. Itu pertama, berarti cahaya ini yang dimaksud pemutihan. Baru saya akhirnya paham, oh iya ini harusnya yang diciptakan seperti itu yang kita ciptakan. Kalau awal sekali yang awal lagi itu kan sebenarnya bisa dikatakan tidak mengerti. Tapi saya menikmati secara fisik dulu. Ya, nafas bisa nikmati teratur, enak sekali, plong. Kemudian kenapa semakin dalam, mulai jantung tuh Pak kedengeran, Pak. Bukan kedengeran ya, kita rasakan. Itu awal-awal. Bahkan suara pompanya itu ya, terus makin dalam terasakan. Oh ini supaya enak, lebih mengenal dia tubuh. Ya, sebelum akhirnya ketemu sensasi, termasuk juga cahaya seperti Pak Putu Norton itu saya ngalami juga. Cuma saya seperti melalui lorong itu, Pak, lorong waktu. Cahaya, kaget juga, tapi enggak sampai melotot kayak Pak Putu Norton. Saya kaget aja, apa ini gitu. Jadi kalau saya itu selalu yang membatalkan itu pasti pertanyaan itu, ya kan. Begitu juga ketika masuk lorong, terus tiba-tiba kita seperti di angkasa raya, semesta itu, bintang-bintang, planet-planet, kita melayang, Pak. Itu nikmat sekali, karena kita udah nggak ngerasakan apa-apa kan. Itu nikmat sekali rasanya itu. Nah, tapi ada pertanyaan lagi biasanya, oh gimana sih ini? Nah, itu ketika ada pertanyaan pasti hilang lagi. Jadi seperti itu pengalaman saya, ya kan. Nah, terus mengenai lagi tidur itu, saya jujur saja, karena saya juga sering kemana-mana, Pak ya. Karena saya itu pengacara, misalnya, Pak, ya kan, bekerja banyak acara. Jadi karena sering di hotel juga tidur, kadang-kadang sering sekali penyakit saya sejak lama itu adalah kalau di satu tempat, Pak, baru itu susah tidur, Pak. Susah sekali tidur. Padahal kan itu ruang ber-AC. Kalau dihitung nyaman secara fisik nyaman, ya kan? Ya kalau mandi ada air hangat, tapi nggak bisa tidur, ya kan? Nah itu. Tapi dengan meditasi, saya lakukan tahapan-tahapan meditasi di bawah telinga sebelum tidur. Nah, dan yang terjadi itu kita selalu sebenarnya mendengar, Pak, tapi tidur. Itu mungkin tetap kondisi sadar, tapi kita tertidur ya. Cuma ada gininya, mungkin karena kita juga saya juga belum terlatih. Kalau kondisi fisik capek sekali baru terlelap. Capek sekali, misalnya full kerja full kita aktivitas itu kan sampai tengah malam, baru istirahat, terlalu capek baru tidur pulas. Itu betul-betul udah mati. Tidur tak sadar. Dan semenjak saya bermeditasi itu bisa dikatakan hampir tidak pernah bermimpi, Pak. Itu saja, tidak pernah bermimpi.
Nggak tahu kenapa bermimpi. Tapi saya lakukan sebelum tidur, memang tahapan bermeditasi itu saya lakukan. Posisi terlentang, pejamukan mata gitu kan, ya kan. Kalau mudra saya nggak pakai mudra, lepasin aja karena terlentang kan. Nah, itu posisi tidur, kemudian pemutihan itu juga, cahayakan, tenang, hening, rasakan nafas, juga jatuh sampai tidak sadar, tiba-tiba udah pagi. Jadi itu saya lakukan. Itu yang setiap hari yang terbiasa jadinya Pak, jadi kebiasaan kita lakukan. Nah dan di satu sisi juga seperti yang sering disampaikan oleh Musagi, pembina kita, bahwa setiap kalau kita melakukan laku spiritual ini tentu diiringi dengan laku dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Nah, dan itu saya rasakan betul itu dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, bagaimana kita harus selalu senantiasa berbagi, ya kan, berbagi apapun macam-macam, hanya secara finansial, berbagi ilmu dan lain-lain, ya kan. Nah itu tetap dilakukan, dan ternyata memang luar biasa, hidup itu lebih nikmat, ya kan. Dan dengan dari meditasi ini mungkin tingkat kesabaran kita jadi lebih tinggi. Selalu senyum, ya kan. Konflik dengan oke, kita berpasangan itu bisa dikatakan nggak pernah lagi konflik, ya kan. Bersama di luar dengan keluarga jadi lebih erat. Dan satu lagi, mungkin karena saya juga tidak pernah berpikir, jadi ketika disampaikan, Pak Putu gini loh caranya A, ya udah saya lakukan A, terus itu laporan lagi, gini, masih kurang gininya, sama ini jalan. Saya seperti itu Pak. Jadi nggak perlu nanya-nanya, kok begini, nggak, saya lakukan. Dan itu mungkin salah satu juga yang menyebabkan saya sampai hari ini betah di sini. Karena saya ngikut saja, siap dan jalan, siap komandan jalan, ya kan. Nah seperti itu. Nah, dan akhir-akhir ini saya baru mulai menelaah apa yang saya dapatkan dari meditasi ini selama ini. Oke lah, dari sisi kehidupan, oke lah, sudah relatif tenang dan nyaman dari bergejolak tentunya. Nah, tapi di sisi lain sekarang dalam menghadapi segala segala hal yang kita temukan, segala masalah, itu tidak lagi bertanya kenapa. Kalau saya, ya kan, karena kalau saya bertanya kenapa ini terjadi, lalu akhirnya berprasangka ke orang lain, dan ini tentu akan berkarma buruk Pak. Nah sekarang itu analisa saya selalu, makna apa sih hikmah dari kejadian ini, selalu begitu sekarang. Jadi akhirnya ke diri sendiri lagi, introspeksi diri. Oh saya yang salah, lalu gitu. Jadi saya keliru nih sedikit. Jadi akhirnya ada perbaikan. Jadi itu selalu dalam hal analisa saya sekarang. Kalau dulu kan seringnya kenapa, kenapa begini, kenapa begitu. Akhirnya menyalahkan orang lain. Tapi ketika saya sudah bertanya, apa sih hikmahnya nih? Ada untuk memperbaiki diri. Nah itu yang sekarang mulai saya bisa rasakan. Dan untuk yang lebih lanjut, untuk hal-hal yang berkaitan dengan gaib dan lain-lain, mungkin saya belum ada. Dan mungkin Sang Brahman, saya alam semesta tahu. Udah usah kita kasih tahu apa sih keinginan kita, beliaunya sudah tahu. Jadi karena saya mungkin tidak ada keinginan itu, ya udah usah dah kamu dulu, kan begitu mungkin kan. Ya kamu inginkan begini, ya udah ini dikabulkan. Dan Astongkara memang beberapa apa yang saya inginkan itu memang terwujud. Itu luar biasa. Seperti disampaikan oleh pembina kita, guru kita, bahwa buktikan
ya kan, 2-5 tahun akan terjadi, yang penting rutin. Dan itu memang kalau dilakukan betul-betul sungguh-sungguh, nggak usah pakai pikiran, jalan, terjadi. Ya kan, yang terjadi terjadilah, kan begitu ya. Nah, jadi itu yang buat saya semakin yakin, ya kan, bahwa meditasi di Pahong Keringan ini memang jalan tol ya, kereta ekspresnya kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita yang yang di backup oleh spiritual, sehingga kehidupan duniawi, kehidupan spiritual akan seimbang. Seperti itu. Dan saya yakin semua akan akan mendapatkan apa yang diinginkan di meditasi ini, ya kan? Dan tentu karena keinginan berbeda-beda, tentu hadiahnya pun akan berbeda-beda. Mungkin itu saja. Matur suksema, rahayu, Om Santi.